Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Zulaika. Waalaikumsalam, Pak. Ya, perkenalkan Ibu, saya apoteker Yubi, apoteker yang bertugas di Puskesmas Jatimulyo. Mungkin saya ingin meminta waktunya sebentar Ibu, sekitar 10 menitan, untuk melakukan konseling sesuai dengan permintaan dokter kemarin terkait dengan obat diabetes yang diminum oleh Ibu Zulaika. Apakah Ibu bersedia, Bu? Baik, Pak, silahkan. Ya, terima kasih banyak Ibu Zulaika. Baik Bu, ini mungkin konseling pertama kita ya Bu terkait pengobatan diabetes Ibu. Sebelumnya maaf Bu, bisa disampaikan tanggal lahir Ibu kapan Bu? 5 Agustus 1960, Pak. Oke, baik Bu, sebentar saya catat ya Bu. Baik Bu Zulaika, eh, sudah berapa lama Ibu menderita penyakit diabetes ini Bu? Sudah 2 tahun, Pak, tapi selama mengkonsumsi obat ini, kadar gula saya nggak sulit turun, Pak. Gitu ya Bu ya. Pengobatannya apakah hanya dilakukan di puskesmas atau apakah Ibu ada melakukan pengobatan lain Bu? Hanya di puskesmas saja, Pak. Oke, baik. Bentar saya lihat ya Bu ya. Baik, saya melihat hasil pemeriksaan lab eh, tentang kadar gula darah sewaktu Ibu. Oh, 220 mg per desiliter Ibu ya terakhir, dan gula darah puasa Ibu itu 160 mg per desiliter. Ini masih tinggi ya Bu. Ini kalau boleh tahu nih Bu, kapan terakhir Ibu melakukan pemeriksaan HbA1c? Sekitar 3 bulan yang lalu, Pak. Baik Bu, menurut catatan rekam medis di sini hasil lab Ibu 3 bulan yang lalu HbA1c-nya itu sebesar 7,6%. Eh, Boleh saya bertanya lagi Bu, apa yang Ibu ketahui tentang penyakit diabetes ini Bu? Diabetes, penyakit kencing manis ya, Pak? Ya, benar sekali Ibu. Eh, kita ketahui diabetes itu atau kencing manis ini adalah penyakit yang tidak menular ya Bu, ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Seseorang bisa dikatakan diabetes jika hasil pemeriksaan gula darah puasanya yaitu di atas 126 mg per desiliter dan kadar gula darah sewaktunya di atas 200 mg per desiliter. Kemudian nilai HbA1c-nya itu di atas 9,5%. Ya Bu ya. Eh, Kalau boleh saya tahu lagi nih Bu, apa yang Ibu keluhkan selama kurang lebih 2 tahun ini saat Ibu derita diabetes? Saya sering ngerasa ngantuk, capek, lapar, sama haus. Juga sering bolak-balik ke kamar mandi untuk buang air kecil, Pak. Baik Ibu ya. Saya konfirmasi semuanya Ibu tadi memang itu merupakan tanda-tanda seseorang yang menderita diabetes. Jadi saya lihat rekaman lagi nih Bu, menurut catatannya saya lihat dalam 2 tahun ini Ibu meminum obat metformin 500 dengan glimepiride yang 2 mg ya Bu ya. Mungkin boleh saya ingin Ibu menceritakan Ibu bagaimana cara Ibu minum obat ini selama sampai saat ini Bu. Jadi untuk metforminnya itu diminum sehari 2 kali setelah sarapan sama makan sore. Glimepiridnya saya minum sehari 1 kali setelah sarapan, Pak. Oke. Baik Bu, apakah ada keluhan tidak Bu setelah minum obat tersebut? Terasa mual aja sih, Pak. Makanya saya itu nggak minum setiap hari untuk obatnya. Oh, baik Ibu Zulaika ya. Sebaiknya Ibu minum obatnya rutin setiap hari ya Bu ya. Ikuti sesuai dengan petunjuk dokter agar kadar gula darah Ibu terkontrol. Mulai hari ini silakan Ibu minum metformin pada pagi dan sore hari ya Bu ya. Untuk mengurangi mualnya bersamaan dengan makanan yaitu beberapa suap setelah minum lalu minum metformin dan lanjutkan suapan makanan Ibu. Dan untuk glimepiride-nya silakan Ibu minum 1 jam sebelum sarapan pagi ya Bu. Kedua obat ini memang efek sampingnya dapat menyebabkan mual nih Bu. Apabila Ibu sudah minum kedua obat tersebut, sesuai dengan saran saya masih merasakan mual, silakan setengah jam sebelum Ibu pilih tablet antacid terlebih dahulu ya Bu. Efek samping mual yang ditimbulkan minum obat ini memang sebenarnya sebanding nih Bu dengan kadar gula darah Ibu yang tidak terkontrol.
Nah, selain minum obat, Ibu disarankan harus melakukan gaya hidup sehat dengan menjaga pola makan yang sehat agar tidak obesitas, hindari makan dan minuman yang manis-manis ya Bu ya, kurangi makanan nasi putih yang berlebih, dan olahraga teratur minimal 30 menit setiap hari. Boleh Ibu setiap pagi hari olahraganya agar kita bisa menjaga kesehatannya lebih baik lagi ya Bu ya. Harap kadar gula darah Ibu bisa terkontrol dan terhindar dari yang dikhawatirkan yang Ibu, seperti bisa gangguan penglihatan, efeknya ke gangguan ginjal, luka di kaki yang sulit sembuh, atau penyakit jantung atau pembuluh darah Ibu ya. Memang kadang-kadang misalkan efek dari kesemutan dan nyeri kemungkinan itu adalah dari kadar gula darah Ibu yang belum terkontrol ya Bu. Baik Pak. Gimana Bu? Iya Pak. Oke. Hal kalah penting juga yang harus Ibu perhatikan adalah apabila terjadinya hipoglikemia, yaitu kadar gula darahnya terlalu rendah nih Bu. Nah, ini perlu diketahui juga. Jadi kalau penyakit kadar gula darah yang dijaga tidak hanya jangan sampai tinggi, tetapi jangan sampai juga terlalu rendah ya Bu ya. Nah, jadi efeknya bisa menyebabkan pusing, keliengan, mata berkunang, dan lemas. Mungkin sampai keringat dingin nih Bu. Nah, itu merupakan tanda-tanda Ibu kalau gula darahnya terlalu rendah. Jika Ibu mengalami hal yang demikian, segera lakukan pertolongan pertama nih Bu. Bisa Ibu segera konsumsi permen atau buatkan minum air gula ya Bu ya. Misalkan 2 atau 2 sendok dalam segelas air diminumkan agar menaikkan kadar gula darahnya kembali. Hipoglikemia ini terjadi jika Ibu mengecek kadar gula darah Ibu ini di bawah 70 mg per desiliter ya Bu ya. Memang saya sarankan alangkah baiknya Ibu memiliki alat cek gula darah sendiri di rumah agar saat mengalami keluhan tersebut Ibu bisa dengan cepat memastikan atau dapat tahu nih apakah Ibu mengalami gulanya terlalu rendah atau tinggi. Baik Pak, Bagaimana terima Bu? kasih infonya Pak. Oke, baik Bu. Boleh saya meminta Ibu untuk mengulang lagi Bu bagaimana yang benar untuk minum obat tersebut? Ya, untuk metforminnya nanti diminum sehari 2 kali bersamaan dengan makan pagi dan sore hari. Makan beberapa suap lalu minum metformin dan dilanjutkan kembali suapannya. Glimepirid nanti diminum pagi hari 1 jam sebelum sarapan. Ya, baik Ibu, benar sekali ya Bu ya. Ya, semoga setelah ini selalu minum obat gula darahnya rutin ya Bu ya. Apakah Ibu ada pertanyaan lagi nih Bu? Ya Bapak, ini kalau saya misal lupa minum obatnya gimana ya? Oh, baik Bu. Kasih obat tersebut ya Bu ya ketika ingat. Tapi kalau ingatnya sudah mendekati waktu penggunaan obat selanjutnya, silakan Ibu lewati saja ya Bu. Baik Pak, terima kasih untuk Ya Bu, informasi. bagaimana Bu? Jelas? Jelas Bapak. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Semoga sehat selalu ya Bu. Terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktunya Bu. Semoga setelah ini Ibu bisa rutin kontrol juga dan rutin minum obatnya ya Bu ya. Oke. Mungkin izin ya Bu ya karena ada pertanyaan kembali. Mungkin konseling kita hari ini saya sampaikan sekian ya Bu ya. Izin pamit Bu. Sehat selalu Bu dan rutin cek ke dokter setiap bulan ya Bu dan minum rutin obatnya ya Bu. Saya tutup ya Bu. Ya Ya izin Bu. Pak, Assalamualaikum. salam.